terima kasih atas waktunya pada siang hari ini ya Pak, karena Bapak meluangkan waktu untuk berbagi sebenarnya, untuk sharing, untuk apa ya namanya, menyelesaikan tugas saya untuk demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara terhadap pimpinan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan oleh atau sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya minta Bapak untuk perkenalan diri dulu Pak. Silakan. Ya, nama saya Wahyudi Perlindungan. Saya kepala sekolah SMK Swasta Mandiri Percut Setuan, dan Ibu Anggun Desripawani salah satu tenaga pendidik kita di sekolah ini. Oke, itu aja Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Langsung saja nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Yang sulit-sulit ya Bu ya? Oke, tidak sulit Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak sudah memimpin di sekolah SMK Swasta Mandiri ini sudah berapa lama Pak? Ya, saya memimpin di sekolah ini dari tahun 2021, mungkin baru berjalan sekitar 3 tahun. Oke, baik, 3 tahun ya Pak ya. Jadi saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun, baik. Pak, saya ingin tanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang kerap terjadi di sekolah seperti itu. Boleh diceritakan Pak? Untuk kasus rujukan moral jelas sudah benar salah, barangkali sudah jelas kita bisa ambil keputusannya. Tapi kalau untuk dilematika, mengidentifikasinya, kalau ada suatu kasus yang muncul, tentu kita harus cari dulu ini faktanya apa, siapa saja yang terlibat, lalu ya sampai kita bisa pilih mana yang terbaik di antara dua permasalahan ini, yang untuk apakah pengembangan sekolah, perbaikan sekolah, dan lain sebagainya. Yang jelas yang bersesuaian dengan visi misi sekolah kita. Oh, berarti yang harus dilakukan pertama kali itu kumpulkan bukti-bukti Ya, atau fakta ya Pak ya? Fakta dulu, Oke. baru lihat siapa yang terlibat nih kan gitu. Oke, fakta berbasiskan data gitu ya Pak ya? Ya wajib. Oke, Pak. Oke, kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu? Iya, ini memang dilema etika Iya, namanya ya. dilema etika Pak. Dilema berarti kita harus memilih dua terbaik di antara yang baik gitu ya, minimal terbaik di antara yang baik. Dua, satu mungkin intuisi. Kalau saya sebagai pemimpin mungkin ada sedikit pengalaman memakai intuisi, lalu saya pasti panggil, saya punya tim manajemen yang saya bisa mintai masukannya, saya punya teman yang lebih tua yang mungkin lebih berpengalaman, saya bisa mintai pertimbangannya. Jadi semuanya diramu di situ, lalu kita coba buat keputusan yang terbaik untuk sekolah kita, tidak menyalahi aturan, dan seperti tadi harus tidak melenceng dari tujuan visi misi dari sekolah kita ini. Itu yang paling dekat, dengan itu akan kita usahakan sedekat itu untuk keputusannya. Tapi tentu banyak pengujian nanti, nggak langsung diambil sih, pastilah kita kumpuli fakta-fakta seperti tadi itu Bu. Berarti kelanjutan dari setelah mengumumkan fakta, Bapak mengumpulkan tim manajemen karena Ya, berarti Bapak tidak mengambil keputusan sendiri, harus pihak gitu ya Pak ya? Ya, tidak cocok sih saya rasa, karena banyak melibatkan banyak orang, nanti dampak dari keputusan itu akan melibatkan banyak orang. Jadi tentu orang-orang yang akan terkena dampak kita akan mintai masukannya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mulai. Oke Pak, menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Kalau ada
kasus dilema etika ini biasanya kalau saya pertama lihat dulu nilai-nilai yang ada di situ tuh, nilai-nilai yang bertentangan. Kadang-kadang kebenaran dengan rasa kasihan bertentangan, kadang-kadang kesetiaan dengan kebenaran juga bisa, kesetiaan dengan loyalitas bisa bertentangan. Jadi nilai-nilainya dilihat dulu, habis itu kita lihat siapa yang terlibat, kumpuli fakta sebanyak-banyaknya, baru kita uji tuh. Kita uji baik secara intuisi kita, baik secara legal, apakah di antara ini mana yang paling mendekati sesuai dengan peraturan, mana yang paling cocok dengan visi misi sekolah kita. Lalu kalau ditampilkan kira-kira di media massa, mana yang paling cocok ini ya, gitu kan Bu kan? Yang paling nyaman kita ketika ditampilkan keputusan ini kita ambil. Kalau kita ambil keputusan, lalu kalau diviralkan, kira-kira kita nyaman nggak dengan keputusan kita? Kalau kita nyaman, ya berarti bisa jadi itu keputusan yang memang diharapkan. Lalu ya kalau sampai sudah kita uji dari legal, intuisi, andai kata kita masukkan ke media sosial, kita merasa nyaman, kita bisa sampai pada titik pengambilan keputusan. Lalu setelah kita ambil keputusan itu juga kita harus refleksi ke depan, apa dampak dari keputusan yang kita buat. Bisa jadi keputusan pada saat ini kita ambil tidak cocok dampaknya terhadap sekolah kita, gitu. baik kepada komunitas ataupun pada sekolah kita. Kadang-kadang kepentingan sekolah kita ini bertentangan dengan kepentingan komunitas, ya kan bukan? Iya. Nah, sekolah kita maunya seperti ini, komunitas nggak mampu seperti ini. Jadi kita ambil bagaimana win-win solutionnya, bagaimana win-win solution bisa kita ambil. Saya pikir itu yang biasa kita gunakan di sini. Baik Pak, jadi saya tadi dengar win-win solution ya. Ya. Nah, jadi memang harus kedua belah pihak itu harus saling diuntungkan lah, paling tidak seperti Ya, itu ya ada Pak jalan ya. tengah lah, Ada itu, jalan jalan tengahnya. tengah. Jadi tidak ada yang merasa terbebani untuk menjalankan itu. Seperti itu ya Pak ya. Bukan tidak terbebani Bu, tetapi saya rasa agak saling meringankan beban, meringankan beban gitu. Iya. Beban pasti ada sih, pasti ada beban kedua belah pihak, tapi bagaimana beban itu kita bagi bersama. Jadi yang satu tidak merasa terlalu berat, yang satu merasa tidak terlalu ringan. Gitu ya Pak. Dibagi. Luar biasa Bapak. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, langkah yang saya rasa efektif pengambilan selama yang pengalaman saya lebih pada tatap muka langsung. Saya panggil tuh yang masalah, nah, kita diskusi, sharing, bila perlu kita konfrontasi gitu. Jadi jelas kita nilai di antara dua ini masalahnya apa, argumennya apa, bisa kita uji langsung gitu. Saya lebih suka kepada langsung sih Bu, tatap muka. Begitu, berarti pengujian secara langsung ya Pak Iya, ya, yang menurut iya, Bapak lebih iya, efektif. iya. Oke, Lebih baik. jujur. Lebih jujur ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan terbesar Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika yang paling berat menurut saya tantangannya moral ya Bu. Nilai-nilai moral itu ketika dihadapkan kepentingan dengan moral sulit kita. Itu juga kalau dengan yang lain nggak ada masalah saya pikir. Dengan hukum jelas ya, tapi kalau dengan berhubungan dengan moral, maka berhadapan dengan apapun agak susah. Karena bisa jadi hukum itu nilainya
bisa jadi lebih tinggi pada saat tertentu berhadapan dengan moral, bisa jadi hukum itu harus mengalah pada moral. Itu menurut saya pribadi, Bu. Makanya susah. Jadi tantangan terberat itu kalau dilema etika ini berhubungan dengan moral itu agak susah tantangan. Jadi perlu pertimbangan yang matang. Mungkin sholat istiqoroh juga ya. Ngambil keputusan itu agak berhubungan dengan moral, Bu. Kalau yang lain saya pikir jelas pengujiannya jelas. Kalau bisa pengujian secara legal atau hukum itu kan sudah tertera baku ya Pak. Iya, jelas, jadi jelas. kalau misalnya salah, apakah tidak sesuai dengan hukum tentu ada akibatnya gitu ya. Kalau moral itu kan ya kadang menurut saya bisa jadi itu tidak masalah, menurut Bapak mungkin itu kesalahan besar gitu ya. Benar Bu. Oke, Tiap orang punya pertimbangan moral yang berbeda, itu yang harus kita ramu jadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Di situlah yang namanya kepada apa ya, moral banyak orang gitu. Orang punya pandangan moral yang berbeda-beda. Oke, baik Pak. Kemudian menurut Bapak, apakah Bapak punya jadwal atau tata kala tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi pada saat ada muncul dilema etika nih, dalam penyelesaiannya apakah Bapak itu punya jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau langsung dieksekusi pada hari itu gitu Pak? Saya lebih senang mengeksekusi. Kalau jadwal susah kita menjadwalkan, karena jadwal juga bisa mengaburkan fakta sebenarnya kalau terjadwal. Jadi saya lebih suka begitu ada masalah selesaikan secepatnya, tidak tunda-tunda. Tetapi kalau prosedurnya SOP-nya mungkin kita bukan jadwal ya Bu ya. SOP bukan jadwal kan. Kita harus kumpulin fakta dulu nih baru bisa kita konfrontasi mereka kan gitu, nggak bisa. Tapi kan itu SOP bukan terjadwal kapannya gitu. Secepatnya kita bisa kumpulin fakta, secepatnya kita lakukan langkah kedua. Langkah kedua selesai, cepatnya langkah ketiga gitu. Jadi tidak terjadwal tapi SOP-nya kita usahakan. Jadi secara sistematis itu ya Pak ya. Ya rencananya, apanya kayak seperti itu rencana apa kita kan pengambilan ya, keputusan ya Pak. itu harus seperti itu. Oke, baik. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan gitu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Oh pasti Bu. Permasalahan ini kan di komunitas kita nggak bisa ambil keputusan kita sendiri, itu namanya kita ego. Pasti melibatkan banyak orang, minimal beberapa orang. Jadi tergantung kasusnya melebarnya kemana. Kalau saya seminimal mungkin tidak melibatkan banyak orang, tapi tidak mungkin saya ambil sendirian. Ya, tergantung kasusnya apa, kepentingannya apa. Jadi kita di tim manajemen juga ada bagian masing-masing. Kita konsultasi juga dengan yayasan kalau memang kita rasa permasalahannya sampai perlu yayasan. Tapi kalau tidak, saya pikir saya dengan tim manajemen bisa berdiskusi mengambil keputusan itu. Saya banyak ya tim manajemen yang jadi apa saya andalan saya untuk berdiskusi tentang masalah. Seperti itu Pak. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak nih dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Pengalamannya banyak sebetulnya, tapi susah-susah ringan ya. Ada masalah yang bisa cepat kita selesaikan, ada masalah yang memang kita harus tunggu sampai kita benar-benar dapat fakta yang valid, bisa jadi lama. Tapi dari semua ini, kalau namanya dilema etika ini, mencari yang terbaik di antara yang baik itu juga nggak mudah ya. Menurut saya nggak mudah. Pengalamannya yaitu tadi banyak berhadapan dengan nilai moral, banyak berhadapan dengan nilai hukum. Jadi tantangannya pelajaran yang bisa saya ambil hikmah dari selama mengelola manajemen, termasuk kita berhadapan dengan banyak orang, bahwa untuk menjadi bijaksana itu sulit.
Untuk menjadi bijaksana itu sulit. Untuk menjadi diterima oleh semua orang itu juga luar biasa sulit, bahkan mustahil saya pikir. Tetapi bagaimanapun landasan moral dan hukum akan menjadi pertimbangan utama. Kalau saya, landasan moral dan hukum akan menjadi pertimbangan utama saya dalam mengambil keputusan. Saya pikir ini pengalaman unik juga ini dalam memimpin banyak orang, berhadapan dengan komunitas-komunitas lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kami ambil di sini sebagai keputusan mungkin tidak disetujui beberapa orang, tapi saya dengan landasan moral dan hukum, insya Allah ridha Allah bisa menaungi kita. Jadi kalau ada yang merasa nggak senang ketika kita berada di koridor kita, biarin aja, gitu aja. Yang penting saya berada di rel saya, dari mulai saya bekerja sampai mengambil keputusan. Selama saya yakin saya berada di rel saya, biarlah yang lain merasa tertabrak dengan rel itu, karena saya rasa kita punya rel masing-masing. Jadi kok saya berada di rel saya, dia merasa tersentuh dengan rel saya itu, dengan gerbong saya, berarti ya rel dia terlalu dekat dengan rel saya. Jadi kita yakin aja bahwa rel kita itu benar, kita yakin landasannya tadi moral dan hukum, termasuk hukum agama jadi pertimbangan kita. Selama itu kita yakin kita tidak menyala, ya udah jalan aja. Menurut saya seperti itu. Itu pengalaman yang saya rasakan ya. Karena tidak bisa kita memenuhi semua keinginan orang. Di 5 etika itu saya pikir itu intinya. Tidak bisa kita memenuhi semua keinginan orang. Kita harus buat skala prioritas, karena tujuan kita ada di depan. Kalau kita penuhi semua, bisa-bisa nggak sampai tujuan kita, Bu. Nah, jadi saya pikir ini yang menjadi pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti juga bisa merasakan sensasi dari masalah itu saya pikir. Ya, Bu. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi banyak memang dari perbincangan kita pada siang hari ini hal-hal menarik yang saya dapatkan yang bersumber dari Bapak gitu ya. Memang benar Pak, ternyata memang tidak mudah menjadi orang bijak ya. Dan satu lagi memang kita tuh tidak bisa memenuhi hasrat semua orang gitu ya Pak ya. Jadi memang itu beban terberat sebagai seorang pemimpin itu ya Pak ya. Pasti. Oh itu baik. Tapi sejauh kita berbincang tadi memang saya akui luar biasa kepada Bapak gitu ya. Dan memang saya sebagai guru juga pemimpin dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Kalau saya sebagai seorang guru itu pemimpin dalam pembelajaran di dalam kelas, memang untuk mengambil keputusan terhadap beberapa siswa itu ternyata keputusannya itu tidak bisa gegabah. Kita tidak boleh hanya berandalkan ego saja. Betul. Ternyata kita memang harus dituntut melihat nih si anak kenapa melakukan demikian. Latar belakangnya seperti apa gitu ya. Pengambilan fakta itu kan. Nah itu dia tadi Pak ya, harus melihat fakta-fakta dulu ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Harusnya seperti itu. Oke baik, luar biasa Pak, sangat menginspirasi dan saya juga dapat belajar lebih banyak. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Luar biasa, semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga Pak. Amin. Insya Allah sampai berbuka mampir deh. Oke baik, saya undur diri Bu. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.